Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saula Febriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi edukasi vaksinasi HPV. Baik, di sini saya akan mengenalkan kelompok kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Akmal Fauzi, Balkis Bilgina, Danur Azizah, Aura Natasha, Ina Sahi, Melsa Warda Alkiah, Muhammad Erga, Nesa Aulia, Randy Ferdiawan, Sondang, dan Vivi Arianti. Apa itu HPV? HPV adalah sekelompok virus yang terdiri dari lebih dari 200 jenis. Beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kutil kelamin, sementara yang lainnya dapat menyebabkan kanker seperti kanker serviks, kanker vulva, kanker vagina, kanker penis, kanker anus, dan kanker orofaringeal atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk dasar lidah dan amandel. Bagaimana sih HPV itu bisa menyebar? HPV terutama menyebar melalui kontak kulit ke kulit, termasuk kontak seksual. Hal ini bisa terjadi bahkan tanpa adanya hubungan seksual penuh atau penetrasi. Oleh karena itu, HPV sangat umum dan kebanyakan orang yang aktif secara seksual akan terinfeksi setidaknya satu jenis HPV dalam hidup mereka. Tentang HPV. Apa sih HPV itu? Vaksin HPV tersedia dalam beberapa jenis yang paling umum, yaitu ada Gardasil 9 yang itu untuk melindungi terhadap 9 jenis HPV yang paling umum menyebabkan kanker dan kutil kelamin. Ada Gardasil melindungi terhadap 4 jenis HPV, yaitu jenis 6, 11, 16, dan 18. Selanjutnya ada Cervarix melindungi terhadap 2 jenis HPV, yaitu jenis 16 dan 18. Apa sih manfaat vaksin HPV? Nah, manfaat vaksin HPV sendiri itu dapat untuk pencegahan kanker, pencegahan kutil kelamin, pencegahan kanker lainnya. Pencegahan kanker untuk mengurangi risiko kanker serviks hingga hampir 100% untuk jenis yang termasuk dalam vaksin. Pencegahan kulit kelamin itu efektif hampir 100% dalam mencegah kutil kelamin yang disebabkan oleh jenis HPV dalam vaksin. Pencegahan kanker lainnya itu untuk mengurangi risiko kanker vulva, vagina, penis, anus, dan orofaringeal. Siapa yang harus mendapatkan vaksin HPV? Yaitu ada anak-anak dan remaja. Direkomendasikan utama adalah vaksinasi pada usia 11-12 tahun, tetapi bisa dimulai sejak usia 9 tahun. Remaja dan dewasa vaksinasi direkomendasikan hingga usia 26 tahun, jika belum divaksinasi sebelumnya. Dan orang dewasa. Beberapa orang berusia 27-45 tahun juga bisa mendapatkan vaksinasi setelah berkonsultasi dengan dokter, meskipun manfaatnya berkurang karena kemungkinan sudah terpapar HPV. Jadwal vaksinasi, yaitu usia 9-14 tahun dengan 2 dosis dengan interval 6-12 bulan. Kalau usia 15 tahun ke atas, itu terdapat 3 dosis dengan jadwal 0, 1-2 bulan, dan 6 bulan. Apa sih efek samping vaksin HPV? Yaitu yang pertama, nyeri, kemerahan, atau pembengkakan di tempat suntikan, sakit kepala, demam ringan, dan mual. Kesimpulannya, vaksin HPV adalah langkah pencegahan yang sangat efektif melawan berbagai jenis kanker dan kutil kelamin yang disebabkan oleh HPV. Dengan vaksinasi yang tepat, kita dapat secara signifikan mengurangi beban penyakit terkait HPV dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Sondang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pap smear atau kanker serviks.
Pengertian untuk kanker serviks adalah prosedur pengambilan sampel sel di serviks untuk mendeteksi kanker leher rahim pada wanita. Prosedur ini sangat penting dilakukan oleh wanita apabila kanker leher rahim terdeteksi sejak dini. Pengobatan dapat dilakukan sesegera mungkin dan peluang untuk pulih lebih besar. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaat tujuan pemeriksaan pap smear adalah mendeteksi beberapa kelainan diantaranya yaitu infeksi kuman, jamur, parasit, maupun virus. Prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan biasanya memerlukan waktu sekitar 10-20 menit. Adapun tahapan dalam melakukan pemeriksaan pap smear adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien akan dilakukan untuk melepaskan pakaian bawah dan berbaring pada tempat yang telah disediakan dan posisi paha terbuka dan lutut menekuk. Setelah pasien siap, dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina yang berfungsi sebagai membuka dinding vagina sehingga leher rahim dapat terlihat. Proses ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, dan dokter akan mengambilkan sampel jaringan di leher rahim menggunakan alat seperti sikat dan spatula. Kemudian menyimpannya untuk dilanjutkan ke pemeriksaan di laboratorium. Efek sampingnya, efek samping pap smear adalah prosedur pemeriksaan yang cukup aman dilakukan bagi perempuan. Akan ada rasa sedikit tidak nyaman saat proses atau setelahnya. Namun, hal ini merupakan sesuatu yang normal. Tidak ada efek samping khusus yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi, pada beberapa kasus atau sejarah yang terjadi, pasien dapat mengalami pendarahan ringan. Jadi, apabila pasien mengalami gejala yang memburuk, diharapkan segera berkonsultasi dengan dokter. Bagi seorang wanita, mengetahui prosedur pemeriksaan pap smear adalah hal yang sangat penting apabila Anda merasakan gejala-gejala yang mengarah pada kanker serviks. Kemudian di sini ada membaca pap smear. Yang pertama, negatif berarti tandanya normal. Negatif berarti tidak memiliki sel-sel yang tumbuh tidak normal atau abnormal di bagian serviks. Meskipun hasil tes ini adalah hasil yang baik, namun sebaiknya pemeriksaan secara rutin tetap dilakukan dalam jangka waktu yang disarankan oleh dokter. Dokter menyarankan tes pap smear selanjutnya dilakukan waktu 3 tahun atau dalam waktu 5 tahun jika dilakukan bersamaan dengan tes HPV DNA. Kemudian jika positif atau tidak normal tandanya, ada dua kemungkinan lagi yang terjadi pada hasil ini. Yang pertama bisa menderita kanker leher rahim, lalu yang kedua adanya perubahan abnormal sel rahim yang dalam istilah medis disebut dengan displasia. Maka dari itu, pasien memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memastikan apakah sel tidak normal tersebut adalah sel kanker atau sel abnormal lainnya. Bagaimana jika hasilnya positif? Nah, jika hasil positif, dokter menyarankan untuk melakukan tes ulang setelah beberapa bulan untuk memastikan apakah sel abnormal tersebut benar sel kanker. Jika pada tes berikutnya hasil yang didapatkan kembali positif, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu kolposkopi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi tahapan stadium dari kanker serviks. Jika dirasa perlu, dokter dapat mengambil sampel jaringan yang tidak normal atau biopsi. Kapan waktu yang tepat melakukan pap smear? Prosedur pemeriksaan ini dianjurkan dilakukan secara rutin oleh perempuan setelah mencapai usia 21 tahun ke atas dan sudah menikah, setidaknya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali bagi usia yang 30-65 tahun. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.